Sejarah peminatan. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Pengertian kolonialisme. Kolonialisme berasal dari bahasa Latin, kolonia, yang artinya tanah, tanah permukiman, atau jajahan. Secara istilah, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan negara lain. Contohnya seperti Spanyol yang menguasai wilayah Filipina dan Kolombia, Belanda yang menguasai wilayah Indonesia, dan Inggris yang menguasai wilayah India dan Semenanjung Malaya. Pengertian imperialisme. Imperialisme berasal dari bahasa Latin, imperare, yang artinya menguasai. Secara istilah, imperialisme berarti upaya untuk memegang kendel pemerintahan dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Kolonialisme berasal dari kata kolonia, Latin, yang berarti tanah permukiman atau jajahan. Kolonialisme bertujuan untuk memperluas wilayah melalui jajahan. Jenis kolonialisme. Koloni eksploitasi. Koloni penduduk. Jenis-jenis kolonialisme dan imperialisme. Jenis-jenis kolonialisme. Koloni eksploitasi menguras habis sumber daya daerah jajahan. Koloni penduduk dilakukan dengan mengusir atau menghilangkan penduduk lokal di suatu wilayah. Jenis-jenis imperialisme. 1. Imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu dan tujuannya, yaitu imperialisme kuno muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang dilatar belakangi oleh 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Imperialisme modern muncul setelah revolusi industri yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Imperialisme berasal dari kata imperare yang menguasai atau memerintah. Imperialisme bertujuan untuk memegang kendali pemerintahan negara lain. Jenis imperialisme. Imperialisme politik. Imperialisme ekonomi. Imperialisme militer. 2. Imperialisme berdasarkan tujuannya. Imperialisme politik untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. Imperialisme ekonomi untuk menguasai sektor perekonomian negara lain. Imperialisme militer untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis yang bisa memperkuat pertahanan. Awal mula munculnya kolonialisme dan imperialisme. Pada mulanya ada kota yang bernama Konstantinopel. Kota ini merupakan kota dagang yang strategis. Banyak barang-barang dari Asia seperti sutra hingga rempah-rempah yang masuk ke Eropa melalui kota ini. Pada tahun 1453, Konstantinopel yang awalnya dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur jatuh ke tangan Turki Utsmani. Setelah itu, Kesultanan Konstantinopel pun membuat aturan yang memberatkan para pedagang Eropa. Akibat kesulitan mendapatkan pasokan barang dari Asia, orang Eropa akhirnya berpikir untuk langsung mencari langsung ke sumbernya. Mulailah dilakukan penjelajahan samudera untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya ke Nusantara. Setelah sudah sampai di Nusantara, orang-orang yang datang ini semakin lama semakin ingin menguasai seluruh wilayahnya dengan cara menjajah. Tujuan kolonialisme dan imperialisme.
Terus apa sih tujuan dilakukannya kolonialisme dan imperialisme? Tujuan menjajah sudah sangat jelas, yaitu ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan. Banyak dari negara-negara jajahan yang terus dikeruk sumber dayanya, baik alam maupun manusia. Dengan begitu negara penjajah semakin kuat dengan menguasai tempat-tempat vital atau strategi dari suatu wilayah. Perlawanan kolonialisme dan imperialisme. Sebelum merdeka, bangsa Indonesia sempat terjebak dalam bayang-bayang kolonialisme dan imperialisme. Sistem tersebut sempat terjadi ketika Indonesia dijajah oleh bangsa asing, salah satunya adalah Belanda. Kolonialisme sendiri merupakan sistem di mana suatu negara menguasai negara lain, tetapi tetap berhubungan dengan negara asalnya. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang berupaya menjajah negara lain untuk mendapat keuntungan besar. Masuknya sistem kolonialisme dan imperialisme telah merugikan tanah air, banyak rakyat yang tertindas dan menderita karena penjajahan tersebut. Tak hanya itu, kekejaman kolonialisme juga menimbulkan banyak korban jiwa di Indonesia. Mengetahui hal tersebut, sejumlah tokoh nasional tak tinggal diam. Mereka berusaha membuat perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang dibawa penjajah. Berikut bentuk perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. 1. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. 2. Perlawanan Patimura. 3. Perlawanan Pangeran Antasari. 4. Perlawanan Sultan Agung. Sekian dan terima kasih.